Java Swing. Di video presentasi mengenai modul Praktikum 8, di sini saya akan melakukan rundown dari video ini. Yang pertama, perkenalkan diri saya, menjelaskan tujuan yang melakukan presentasi, terus menjelaskan to do view, melakukan aturan demo Go to-do list, mampu melakukan demo aplikasi dan melakukan compile tanpa melakukan error. Selanjutnya perkenalan diri. Nama saya Alam Gokandusian dengan NIM 11S23002 dari Prodi S1 Informatika 2023. Di step berikutnya kita akan menjelaskan yang bagian to-do list view. Di bagian to-do list view ini, yang pertama terdapat sebuah atribut dua komponen, yaitu private to-do list, service to-do list, yang tujuannya untuk sebuah interface dari to-do list service yang bertanggung jawab untuk manipulasi data to-do list. Yang kedua, atribut integer 7 aktif. Ini gunanya untuk menyimpan indeks dari tugas aktif yang dipilih. Nilai awalnya adalah -1, yang menandakan tidak ada tugas yang aktif yang dipilih. Selanjutnya kita masuk ke set to do list service, yang mana ini digunakan untuk mengatur to do list service dan memanggil metode set to do list dan menampilkan data pada tabel, di mana to do list service dinyatakan sebagai ini adalah to do list service dari parameter si to do list service sendiri, yaitu ini ya, to do list service yang begini. Kemudian kita masuk ke reset active to do. Di sini reset active to do ini sendiri untuk mereset tugas aktif dengan mengubah to do aktif menjadi -1, mengosongkan label serta kolom input, di mana to do aktif diinisiasikan dengan -1, kemudian label to do aktif di set dari teks dan print to do aktif -1, to do aktif min, di mana label setup label to do aktif di set dari set text, kemudian text to do di set dari set text juga, dari alamat si set text juga. Selanjutnya di sini kita masuk ke txt search active perform. Di sini tidak ada metode yang bakal metode ini tidak menggunakan fungsi tambahan ataupun fungsi lainnya. Kemudian kita masuk ke btn edit to do action perform. Ini untuk mengedit tugas yang sudah ada. Jadi dimana jika to do aktif lebih kecil daripada 0, terus di option pane show message dialog, dimana ini digunakan dari fungsi dari si NetBeans sendiri, yang dimana open pane ini dipanggil dari show message dialog yang menyatakan dialognya adalah belum ada data to do yang dipilih, kemudian mengeluarkan error dari jpane error message, kemudian return jika kondisi di atas ini tidak terpenuhi, kemudian to do is blank, dimana to do is blank ini sendiri jika kita menambahkan kondisi dimana dia menginputkan kosong, tidak ada input, dan kemudian jika to do lebih kecil besaran string dari to do-nya lebih kecil daripada 6, dia akan menggunakan panjang karakter to do minimal 6. Kemudian return, kemudian ada looping,
di mana integer i sama 0 dari lebih kecil dari tabel to do list get row call. I++ yang ini untuk mengambil nilai dari komponen yang relevan dan mengkonversinya ke inputan string. Kemudian if jika to do equals ignores exists to do. Kemudian di print ini juga to do sudah ada dimasukkan tadi, dimana ini sendiri dimana kita menambah to do dengan to do yang sama, sehingga dia mengeluarkan to do ini sudah ada dimasukkan tadi. Kemudian to do list service, to do aktif dari si to do. Kemudian to do service dari show to do list, tabel to do list. Kemudian dia melakukan result aktif to do, yang dimana apabila kita udah menambah data ini, kemudian kita melakukan reset, dia akan kembali ke sebelumnya. Misalnya sama seperti halnya seperti control Z di fitur laptop kita sendiri. Kemudian kita masuk ke btn source to do ascending perform, yang dimana ini gunanya kalau kita mau mengurutkan berdasarkan ascending ya dari A sampai Z, dimana to do service-nya dari alamat service source to do list yang diinisiasikan dengan true. Kemudian to do service show to do list dari tabel to do listnya. Kemudian research active to do. Ya ini. Kemudian selanjutnya btn add to do list action perform. Oke. Ini untuk ini hampir sama juga seperti yang di atas, seperti fitur edit yang telah dibuat. Namun di sini ada kondisi is blank hampir sama juga seperti fitur di atas juga. Di sini ada string to do, di mana text to do diambil dari get text dari alamat si text to do sendiri. Kemudian ada kondisi jika dia kosong, dia akan melakukan inputan data tidak kosong, error. Kemudian return ini tidak boleh lebih kecil daripada 6. Saat kita menambahkan data tidak boleh tidak boleh lebih kecil dari jumlah inputan string 6. Kemudian ada di sini tadi get row, sekarang masih get row count juga yang sama. Kemudian string existing to do dari get value i to string. Ini sama juga equal is not case, dimana ini kalau kita menambahkan inputan yang sama atau mengubah inputan yang sama, dia akan mengeluarkan ini sudah kita tambahkan tadi. Jadi nggak usah kita tambahkan lagi kalau kita menambahkan hal yang sama. Selanjutnya, oke. Di sini ada tabel list mouse click, yang dimana ini tidak dari code kami sendiri, ini code dari Bang Abdul, yang dimana default table model default table model dari tabel to do list get model. Kemudian di sini ada to do aktif dari integer parse integer dari alamat data to string. Label to aktif dari alamat set text yang kemudian di print to do aktif dari si data kedua dari to string, yaitu term. Kemudian fitur delete ini untuk mendelete to do yang udah kita tambahkan ataupun to do yang kita ubah, dimana jika to do aktif lebih kecil daripada 0, dia akan melakukan belum ada to do yang dipilih ataupun error, kemudian mereturn untuk keluar dari kondisi ini. Kemudian to do list service untuk remove to do list dari to do aktifnya. Kemudian dia menampilkan show to do listnya. Hal ini langsung di reset apabila kita telah selesai melakukan delete dari to do listnya. Kemudian search action perform. Ini di mana string to do diambil dari get text di text search. Kemudian to do list service ditampilkan
dia ambil dari alamat service search to do list dengan input output to do, kondisi dari si to do. Kemudian ditampilkan show to do list dari to do list service yang udah di search tadi. Kemudian mereset ke kondisi sebelumnya. Kemudian sort to do list berdasarkan descending. Di mana ini sendiri ini untuk men-sorting dari to do listnya dari Z sampai A, dimana kondisi service sort to do list false, sedangkan kalau ascending dia bernilai true, diinisiasikan dengan true, kemudian menampilkan dari to do listnya sendiri. Kemudian reset data table. Selanjutnya untuk mereset data tabel, kita hanya melakukan reset dari tabel data tersebut sendiri apabila kita selesai menambah ataupun mengubah, mendelete atau mensorting, descending ascending. Kita akan melakukan reset dari data tabel. Selanjutnya berikut adalah aturan demo GUI to do list yang saya buat di NetBeans, yaitu terdiri dari 18. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagian dari GUI to do list 18 yang tadi atau melakukan compile dari NetBeans-nya sendiri. Selanjutnya saya akan kembali ke bagian, saya akan pindah ke bagian NetBeans-nya. Berikut adalah bagian NetBeans-nya. Yang pertama, saya akan melakukan compile para NetBeans-nya sendiri. Oke. Saya berada di class up. Berikut adalah tampilan dari to do list yang saya bikin di step berikutnya. Di sini tuliskan menjalankan aplikasi kelas up dari name.java. Nah, saya telah melakukannya, kemudian melakukan tambah data tanpa mengisi to do. Nah, di sini kita akan menambahkan data tanpa mengisi to do, di mana inputan dari si to do di sini sendiri, di sini tidak kita isi ataupun inputan kosong. Kita lakukan tambah, dia akan mengeluarkan data tidak ada, data tidak boleh kosong. Itu jika kondisi pertama. Selanjutnya melakukan tambah data dengan to do kecil dari 6 karakter. Kita akan tambah data yaitu mulai. Ini terdiri dari 5 karakter. Karakternya tidak memenuhi karena tidak memiliki dari panjang karakter 6. Selanjutnya ke aturan GUI yang keempat, melakukan tambah data baru dengan data to do yang valid sebanyak 5 data. Melakukan tambah data baru dengan tambah data to do yang valid sebanyak 5 data. Jadi saya akan membuat 5 to do yang baru. Yang pertama, kita buat belajar agak hati. Oke, tambah. Kemudian yang kedua, belajar bahasa, tambah bahasa. Oke. Yang kedua yang ketiga belajar video. Kita bikin dalam huruf kecil. Kemudian tulis yang keempat, kita buat makan ayam.
tulis yang kelima, makan ikan. Berikut adalah 5 to do yang sudah saya tambahkan, kemudian melakukan tambah dengan data dengan to do yang telah melakukan tambah data dengan to do yang telah tersedia pada tabel. Ini saya akan menambahkan data to do yang udah tersedia dalam tabel. Yang pertama, to do yang pertama itu kan belajar arti sudah ada. Kemudian saya akan menambahkan data, maka dia akan mengeluarkan output to do ini sudah ada dan dimasukkan tadi. Selanjutnya di aturan GUI yang kelima, yang keenam, mengubah data dengan tidak memilih to do pada tabel, yang dimana kita menghapus ini, kemudian tidak memilih to do yang ada 5 dari to do yang saya tambahkan di atas. Dia akan mengeluarkan error belum ada to do yang terpilih karena kita belum ada mengklik to do-nya. Selanjutnya yang ketujuh, mengubah data to do dengan tanda kosong. Dimana kita mengubah to do dengan tanda kosong. Di sini sendiri ini hampir sama juga seperti yang di atas, dimana tanda kosong itu seperti data kosong ya benar-benar nggak ada apa mau kita ubah, tidak ada yang mau kita ubah. Kemudian kita ubah belum ada to do yang kita pilih, kan dia masih kosong. Lagian nggak ada mau kita ubah, nggak bisa, harus diklik dulu. Yang ke-8, mengubah data to do dengan panjang karakter kurang dari 6. Misalnya yang pertama, kita belajar arti, kita ubah jadi belai. Kita ubah di sini inputannya masih jumlah karakternya masih kurang dari 6 sehingga mengeluarkan output panjang karakter to do minimal 6. Kemudian kita lanjut mengubah to do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Misalnya kita akan mengubah to do yang nomor 2, belajar bahasa. Kemudian saya akan ubah dengan hal yang sama, belajar bahasa Jepang. Berikut, karena to do ini sudah saya masukkan dengan inputan belajar bahasa juga yang sama, dia akan mengeluarkan output to do ini sudah dimasukkan tadi. Yang ke-10, saya akan mengubah data dengan data yang valid. Dari belajar bahasa ini, saya akan mengubahnya menjadi belajar baku pukul. Ubah. Berikut, dari to do yang nomor 2 sudah saya ubah menjadi belajar baku pukul. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 11, menghapus data to do dengan tidak memilih pada to do pada tabel. Nah, di sini terdiri dari 5 to do. Jika saya tidak memilih dan langsung menghapus data, maka dia melakukan to do belum ada data to do yang belum saya pilih karena terlihat di sini jumlahnya masih tetap sama. Kemudian menghapus data to do dengan tindakan yang valid. Gimana saya melakukan mengklik 1 belajar arti, kemudian melakukan hapus data. Data to do sudah tersisa tinggal 4, belajar arti sudah dihapus. Selanjutnya kita ke aturan GUI yang GUI to do list yang ke-13, mengurutkan data tabel secara ascending dan descending. Yang pertama, saya akan melakukan secara ascending. Yang nomor 13 ini melakukan secara descending. Oke. Jika dia melakukan secara descending, maka dia akan makan ikan, makan ayam, belajar PBO, belajar baku pukul. Sedangkan secara descending akan menjadi seperti to do list yang urutan to do list seperti ini. Oke. Kemudian yang ke-15, melakukan pencarian pada tabel termasuk hasil pencarian.
Kemudian kita akan mencari pada to-do-nya, kita akan membuat belajar. Terjadi kesalahan pengetikan, masih salah juga, susah sekali caps lock saya. Belajar, saya akan mencari di sini. Yang kedua tadi akan disimpan di penyimpanan temp. Kenapa? Di penyimpanan sementara. Dia akan mencari bagian yang mana yang bagian belajar. Sehingga di sini yang bagian belajar itu ada, dari bagian belajar itu ada dua, belajar baku pukul, belajar VBO. Selanjutnya, mengurutkan hasil pencarian secara descending dan ascending. Secara descending, dia akan menjadi belajar VBO, kemudian belajar baku pukul. Secara ascending, dia akan belajar baku pukul dan belajar VBO. Kemudian, saya akan melakukan reset tabel pada bagian terakhir. Saya akan kembali ke to-do list yang saya buat sebanyak 5 tadi, kemudian saya delete, kemudian menjadi 4. Kemudian saya descending ascending sehingga menghasilkan reset data tabel. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih.